Saya pribadi kurang setuju dengan adanya kenaikan PPN 12% ini karena akan semakin mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah karena akan mempengaruhi harga barang dan kebutuhan sehari-hari mereka yang akan semakin mahal. Meskipun saya mengerti bahwa setiap kebijakan pasti ada alasan di baliknya, saya khawatir kebijakan ini akan semakin memperburuk daya beli masyarakat. Ini tentu akan membebani banyak orang yang sudah merasakan kesulitan akibat inflasi yang tinggi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menguntungkan beberapa pihak saja, dan sementara yang pihak yang lain akan terpuruk. Pemerintah seharusnya bisa menemukan cara lain untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus langsung meningkatkan beban rakyat kecil, misalnya dengan mengoptimalisasi sistem perpajakan bagi kalangan yang lebih mampu atau meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Menurut saya kenaikan PPN 12% ini bisa dimaklumi karena pemerintah butuh dana lebih untuk membiayai berbagai program pembangunan. Memang ada dampaknya terhadap daya beli masyarakat, tapi kalau tujuannya untuk memperkuat ekonomi jangka panjang, saya rasa ini langkah yang perlu diambil. Saya bisa juga memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN karena kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian ini dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara juga memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendanaan baru. Di satu sisi, kebijakan ini juga mungkin terasa memberatkan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kelas menengah ke bawah. Namun, kita juga harus melihat bahwa dengan kenaikan PPN ini, pemerintah juga bisa lebih fleksibel lagi dalam pembiayaan pembangunan. Nah, infrastruktur serta juga program sosial. Tentu saja syaratnya itu adalah pemanfaatan dana tersebut harus benar-benar efektif dan tepat sasaran. Saya juga rasa jika kebijakan ini diiringi dengan pengawasan yang ketat dan kebijakan sosial untuk membantu mereka yang paling terdampak, kenaikan PPN juga bisa diterima sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekonomi negara secara keseluruhan. Sejauh ini sih ya saya melihat ada kenaikan PPN tuh memang ada ya. Saya cuman tidak ngelihat dari berita, cuman saya melihat dari TikTok, dari Instagram, juga ada omongan dari teman-teman saya bahwasannya ada kenaikan PPN yang tadinya 10% jadi 12% gitu. Sebetulnya sih kalau misalkan dibilang setuju ya saya ikut yang termasuk setuju gitu. Cuman pemerintah juga harus tetap melihat bagaimana respon masyarakat terhadap kenaikan dari PPN dari 10% hingga 12% tersebut. Lalu kalau misalkan saya bilang setuju gitu, pemerintah juga harus melihat respon masyarakat tadi. Selain itu juga yang saya nilai gitu ya, kenaikan PPN ini juga terbilang cukup membantu untuk negara kita yang tergolong negara yang fiskal akan pendapatan ekonomi seperti itu. Lalu kenaikan pajak ini harus disertai kebijakan dari beberapa pihak. Jadi tidak hanya pemerintah sendiri yang menilai, tetapi dari pihak-pihak lain seperti dari perusahaan-perusahaan, dari masyarakat itu sendiri juga pemerintah harus ikut meminta respon yang cukup untuk dipertimbangkan kembali seperti itu. Lalu program pemerintah ini, kalau misalkan dilihat dari kenaikan PPN 12%, berarti kita sebagai masyarakat ya, saya termasuk masyarakat juga, harus menerima feedback atau imbalan yang cukup senilai dengan kenaikan pajak tersebut. Seperti untuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, pemerintah itu harus seperti kan memang sudah ada ya bantuan-bantuan sosial. Nah itu harus lebih diperluas lagi jaringannya, seperti bantuan sosial di kesehatan yang gratis, lalu untuk kebutuhan pangan yang gratis, terus subsidi-subsidi lain yang ternilai cukup
untuk masyarakat kalangan rendah dengan PPN yang sudah naik seperti itu. Lalu berikutnya untuk sektor-sektor yang bergantung pada pemerintah juga harus dipertimbangkan seperti sektor retail, sektor makanan, dan sektor transportasi. Juga masyarakat yang sudah terbilang pendapatannya cukup tinggi juga harus ikut serta dalam pertimbangan kenaikan PPN ini gitu. Jadi tidak cuman setuju atau tidak setuju, cuman harus memberikan alasan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang terbilang cukup tinggi, cukup berpengaruh untuk Indonesia seperti itu. Ini untuk masyarakat yang tergolong sudah berpendapatan tinggi atau kita bisa tanda kutip kaya seperti itu harus bisa mempertimbangkan juga ya, seperti harus transparansi dalam PPN gitu. Jadi kalau misalkan udah mendapatkan dampak ya, karena menurut saya untuk dampak PPN, dampak positifnya itu yang menerima itu hanya golongan atas atau golongan kaya raya gitu. Jadi harus transparansi dalam PPN, kenaikan PPN ini gitu. Juga untuk pemerintah, kalau misalkan PPN 12% ini ditaikan, benar-benar ditaikan gitu ya, jawaban saya adalah setuju. Cuman itu tadi harus transparansi kepada masyarakat golongan rendah dan masyarakat golongan tinggi seperti itu. Ya itu aja sih, subsidi juga harus dipertimbangkan, subsidi pangan, subsidi bantuan uang tunai memang sudah ada, cuman setelah kenaikan ini juga saya rasa imbalan untuk masyarakat tingkat rendahnya juga harus tersalurkan seperti itu. Jadi ya kan yang bayar 12% itu kan tidak hanya golongan tinggi ya, golongan rendah juga ikut bayar ya. Jadi dia harus mendapatkan imbalan yang cukup sesuai seperti itu. Itu aja sih Mbak. Kalau aku nggak setuju sih Kak, ya walaupun kenaikan PPN jadi 12% itu emang dapat ngasih biaya tambahan pendapatan bagi negara. Tapi yang aku khawatirin itu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu bisa cukup signifikan, terutama dalam jangka pendek gitu kan. Nah, kenaikan pajak ini tuh bisa nyebabin beli daya masyarakat menurun, yang pada akhirnya tuh dapat mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Kayak misalnya sektor-sektor yang ngandalin konsumsi seperti retail dan restoran itu tuh akan berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya nggak diimbangin sama kebijakan pendukung lainnya, itu tuh bisa jadi nurun banget kan pendapatan pada sektor-sektor tersebut. Kayak gitu. Selain itu kayak misalnya usaha-usaha kecil kayak misalkan UKM itu akan lebih terasa terbebani sih Kak, karena kan mereka ini gak punya kemampuan buat nanggung biaya tambahan yang ditimbulin sama kenaikan pajak ini. Jadi saya pikir emang pemerintah tuh perlu banget mikirin mekanisme transisi atau kebijakan kompensasi agar dampaknya tuh nggak terlalu dirasain sama masyarakat, terus sama dunia usaha juga. Itu sih Kak menurut aku. Saya sih setuju ya dengan kenaikan PPN 12% ini, karena kan ini sebuah langkah awal yang berdampak positif kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dan di sisi lain pendapatan yang lebih besar dari PPN ini bisa meningkatkan kualitas infrastruktur dan juga pelayanan publik. Contohnya itu kayak pendidikan, kesehatan, ataupun transportasi umum. Dari pembangunan infrastruktur yang lebih baik ini, kita juga bisa kita juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kenaikan PPN ini akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak sosialnya, terutama bagi kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Saya juga berharap bahwa pemerintah ini akan memanfaatkan pendapatan dari PPN ini dengan cara yang efisien dan tidak hanya fokus pada proyek besar, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Jika semua ini dilakukan dengan baik, saya percaya bahwa kenaikan PPN ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, walaupun tantangannya yang cukup besar.